Saya lanjutkan dari sesi yang sebelumnya. Ya. Patut dicatat, sekarang ini kita sedang membicarakan tentang komputer-komputer masa kini, yaitu komputer-komputer yang berbasis pada Core i. Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Mulai dari generasi yang pertama hingga generasi yang terakhir. Sampai tahun 2024 ini yang terakhir. Ya. Ini kita bicarakan semua. Nah, semuanya ini CPU atau prosesor ini berbasis pada sistem chipset PCH, yaitu single chipset. Itu digunakan hingga sekarang untuk PC desktop. Di laptop pun juga masih menggunakan itu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa setiap chipset itu didesain hanya kompatibel atau cocok dengan prosesor-prosesor tertentu. Atau sebaliknya, prosesor ini, setiap prosesor itu hanyalah kompatibel dengan chipset-chipset tertentu. Ya. Nah, ini saya tampilkan seluruh prosesor, mulai dari generasi yang pertama sampai yang terakhir untuk kelas desktop. Ya, beserta chipset yang kompatibel dengan prosesor yang bersangkutan. Ingat, ini agak rumit ya. Jadi saya jelaskan mulai dari yang pertama. Untuk generasi pertama, untuk Core i ini, itu menggunakan mikroarsitektur ini, Nehalem ya. Ya, dan Westmir. Kalau ini pakai sistem chipset IOH, tidak kita bahas di sini. Tapi Westmir ini sudah menggunakan sistem PCH sampai ke bawah ini. Nah, di sini nih yang saya tuliskan chipsetnya ini adalah untuk yang Westmir, bukan untuk yang Nehalem ini. Westmir itu Nehalem C ya, nama lainnya. Nah, Westmir ini memiliki soket 1156. Dia cocoknya dipasangkan dengan chipset H55, H57, dan Q57. Kemudian untuk yang generasi kedua, yaitu Sandy Bridge. Ini memiliki soket 1155. Jelas bahwa prosesor yang ini tidak bisa dipasangkan di chipset ini. Karena chipset ini adalah pasangan untuk 1156, nggak sama soketnya. Maka nggak bisa. Untuk Sandy Bridge ini, chipset yang cocok dipasangkan dengan dia adalah H61B, 65Q, 65, H67, dan seterusnya sampai di sini. Ini yang cocok sama Sandy Bridge. Sedangkan untuk yang Ivy Bridge ini sama ya, soketnya 1155. Oh, sama ya? Ya, tapi chipsetnya berbeda. Yang digunakan adalah ini. Dan di sini chipset yang H61, H67, dan Z68 itu bisa digunakan di Ivy Bridge. Langsung digunakan bisa. Sedangkan yang merah-merah ini nggak bisa. Yang merah-merah ini hanya khusus didesain untuk Sandy Bridge. Inilah menjadi dasar. Jangan menancapkan prosesor asal soketnya sama. Bisa rusak nanti. Dan bisa nggak nyala ya, nggak on nanti. Ini kan soketnya sama. Bayangin ini. Karena soketnya sama, maka chipset ini digunakan untuk prosesor Ivy Bridge. Ya, nggak bisa, nggak kompatibel. Mungkin orang akan bilang, loh yang H61 bisa, harusnya ini bisa. Tidak. Desainnya berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Nanti ada bahasanya ya pada sesi berikutnya. Nah, untuk Ivy Bridge, ini ya, soketnya ya, ditambah ini, bisa semua untuk Ivy Bridge. Namun soket yang Ivy Bridge yang B75, Q75 dan seterusnya ini tidak ada penjelasan bahwa dia bisa dipasang di sini atau tidak.
Kalau tidak ada penjelasan dari Intel sendiri, karena ini adalah buatan Intel, itu artinya nggak kompatibel. Iya, iya. Saya mencari-cari apakah ini bisa, tidak ada itu keterangan tentang itu. Iya, iya. Ya, jadi yang ada ini yang bisa naik, ini bisa ke sini gitu. Iya. Ya, oke. Oke. Sekarang kita menanjak pada Haswell, yaitu generasi 4. Ini pengguna soket 1150. Chipset yang cocok adalah ini yang tertulis ini. Ini cocok untuk Haswell. Ya. Sedangkan untuk Broadwell kan sama juga soketnya 1150. Namun chipset yang cocok hanyalah ini. Oh. Ini tidak bisa mendukung Broadwell. Tidak bisa. Sedangkan yang ini juga tidak ada keterangan bahwa dia bisa menggantikan ini. Nggak bisa. Jadi dua-duanya nggak bisa. Hanya saja begini. Yang H97 dan Z97 itu bisa mendukung Haswell Refresh. Jadi di sini ini nanti ada dua ya. Haswell dan Haswell Refresh. Iya, iya. Ya, memang nggak saya tulis ya. Iya. Nah, yang Haswell Refresh itu bisa menggunakan ini, bisa. Oh. Atau menggunakan ini dengan syarat ini harus diupdate BIOS. BIOSnya harus diperbarui, diupdate dulu. Baru bisa menggunakan prosesor Haswell Refresh. Ingat kalau refresh bisa menggunakan ini dengan syarat dia harus diupdate atau menggunakan ini secara langsung. Itu bisa. Iya, iya. Nah, tapi ingat sekali lagi jangan dipertukarkan dengan ini, soketnya nggak sama nih. Oh iya benar ya. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian yang agak sulit di sini, makanya perlu perhatian, yaitu untuk generasi 6789. Di mana soketnya sama, yaitu soket 1151. Yang ini adalah Skylake dan Kaby Lake ini adalah soket 1151 revisi 1, saya tulis R1, revisi 1. Sedangkan ini revisi 2. Di mana yang revisi 2 ini tidak saling kompatibel dengan revisi 1. Artinya, ini chipset-chipset ini yang untuk revisi 1 tidak bisa dipasang di revisi 2 ini. Sebaliknya yang ini juga tidak bisa dipasang di revisi 1. Kenapa? Karena di sini aliran listrik yang mengalir pada kaki-kakinya, kaki-kaki prosesor itu, ya di situ ya. Kalau itu karena kalau LGA kan kakinya ada di motherboardnya ya, yang mengalir itu tidak sama. Oh iya. Ya, jadi ada modifikasi yang berbeda, makanya dia tidak bisa dipertukarkan. Namun yang revisi 1 dengan revisi 1, jadi yang miliknya Skylake ini, H ini, selain dia bisa untuk Skylake dan memang didesain untuk Skylake, dia juga bisa digunakan untuk Kaby Lake dengan syarat dia harus update BIOS. BIOSnya harus diperbaiki. Ini syaratnya di situ. Sedangkan yang Kaby Lake ini bisa langsung digunakan di sini. Oh. Ingat baik-baik itu. Backward. Ya, nah sekarang yang soket revisi 2 ini untuk Kaby Lake dan Kaby Lake Refresh. Yang merah-merah ini bisa untuk dua-duanya secara langsung tanpa update BIOS. Jadi ini bisa digunakan di dua-duanya. Sedangkan yang hitam-hitam ini bisa untuk Kaby Lake dan bisa untuk Kaby Lake Refresh dengan syarat dia harus update BIOS. Paham ya di sini ya? Paham ya. Nah, sekarang untuk yang generasi 10 yaitu Kaby Lake ya dan Rocket Lake itu adalah pakai soket ya 1200. Yang saya tandai merah ini dia memang khusus hanya bisa digunakan di Comet Lake. Sedangkan yang merah ini hanya khusus digunakan untuk Rocket Lake. Nah, sedangkan ini yang untuk ini Comet Lake ini, yang hitam-hitam ini itu bisa digunakan untuk Rocket Lake dengan syarat ini harus update BIOS. Sedangkan yang ini nih ya bisa digunakan secara langsung ke sini, kecuali ini. Kalau yang ini bisa digunakan langsung ke Comet Lake.
Jadi istilahnya itu backward compatible ya. Iya. Kayak tadi ini backward compatible ke sini kan begitu. Iya, iya. Ya. Nah, ini untuk yang kelas soket 1200. Sekarang bagaimana yang terbaru ini? Yang soket 1700. Nah, ini dua-duanya bisa dipertukarkan ini. Ini bisa memakai yang ini juga bisa memakai yang ini. Nah, agak bingung kan? Bingung ya. Iya. Makanya di sini nggak sembarangan gitu. Kalau Anda mendapatkan suatu saat begini ya. Oi, motherboard ini kok saya berikan suatu contoh ya. Motherboardnya H110. Tapi prosesor saya Skylake. Bisa nggak ya ke Skylake? Nah, cari aja chipset ini di Google. Oh iya. Nanti kan ada keterangan. Pasti keterangannya bisa tapi harus update BIOS. Begitu. Ya. Sama aja nanti misalnya apakah Q250 ini bisa digunakan untuk Skylake? Cari aja di Google. Masuk ke situsnya Intel. Akhirnya nanti ada keterangan, oh bisa langsung. Kayak begitu. Semua caranya adalah seperti itu. Ya. Oke ya? Iya, ya. Jadi ini adalah, makanya di sini dikatakan chipset itu dirancang hanya untuk prosesor-prosesor tertentu, sedangkan prosesor itu dirancang untuk chipset-chipset tertentu. Jadi tidak bisa berlaku umum walaupun soketnya sama. Walaupun soketnya sama. Ya, jadi nggak. Dan female kemarin tuh yang ya. Beda lagi nih. Ya kan soketnya kan sama, maksudnya. Iya. Oke, bagaimana? Paham di sini ya? Paham yang. Itu yang kosong apa itu yang? Ini. Ya. Oh ya, ini datanya masih belum lengkap ya. Ya. Tapi saya menduga ya, ini bisa untuk ini gitu. Karena apa? Iya. Sama-sama raptornya ya. Ya. Kalau ternyata nanti dia nggak bisa, paling banter ini perlu update BIOS kan begitu. Betul, betul, betul. Ya. Karena memang sudah ada datanya, tapi saya nggak yakin, karena ini masih barusan kan. Oh. Karena yang sekali ya. Ya yang dulu itu ada itu, sudah keluar begitu ya. Setelah saya lihat ternyata setelah keluar beneran ke masyarakat beda gitu. Oh, enggak. Untuk itu saya nggak berani menulisnya sebelum nanti ada kenyataan yang pasti. Pasti, enggak. Ya, karena ini masih baru betul begitu. Terus yang itu untuk prosesor itu yang Ya. itu kan mikroarsitekturnya itu ya. Itu Ya. apa soketnya hanya itu saja yang? Enggak. Contoh ya, yang ini ya, Ya. Besmir itu 1156. Itu ada loh yang untuk Nehalemnya itu 1366. Oh, 136. Ya. Nah, ini memang sengaja nggak saya tuliskan. Jadi di sini ini hanya sebagai contoh. Sebetulnya ini chipsetnya apa hanya ini? Enggak, banyak itu. Ini hanya saya tuliskan sebagian saja sebagai contoh untuk memudahkan. Sebab kalau saya tulis semua, Anda bengong. Enggak. Selain Anda bengong, saya juga mau menjelaskan bengong juga. Iya, Ya. benar. Jadi sebagai contoh aja, prinsipnya nanti ini bisa nggak ya digunakan di sini? Ya, nah sudahlah, cek aja melalui Google, masuk situsnya Intel, nanti kan ada keterangan. Iya, benar. Oh bisa harus update. Oh yang ini bisa langsung. Oh yang itu nggak bisa lah. Nanti ada kayak begitu. Ini hanya gambaran sekilas saja. Ya. Ada juga yang soket 2011. Ada soket 2066 ya. Oh. Itu memang nggak saya tuliskan di sini nih. Nggak saya tuliskan. Ya. Cukup ini aja sebagai contoh. Sedangkan yang itu sama saja. Nanti ilustrasinya akan kayak begini, begitu. Berarti untuk chipset itu yang tertulis di motherboard itu ya, seperti yang kita bahas yang waktu lalu ya. Iya. Kodenya chipsetnya itu ya. Iya. Terus artinya itu yang Q, H, B, Z apa itu lagi? Q. Oh ya, Itu apa ya. itu? Artinya itu apa ya? Ya itu mengandung arti sendiri. Iya. Nah untuk membahas ini pada sesi selanjutnya. Oke. Iya.